Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Sahabat cerah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin sedikit membahas tentang mengenai lemahnya iman. Apa saja sih yang membuat iman seseorang itu menjadi lemah dan mengapa iman itu bisa menjadi lemah? Sahabat cerah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memang telah menjadikan iman seseorang itu kadang bisa naik, kadang juga bisa turun, kadang bisa bertambah, kadang juga bisa berkurang. Nah, iman seseorang itu akan naik, akan bertambah apabila mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula sebaliknya. Apabila iman seorang itu akan turun ketika mereka melakukan kemaksiatan ataupun hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja ketika seseorang yang mudah atau ringan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat ataupun ibadah yang lainnya, maka bisa dipastikan bahwa seseorang itu imannya lagi naik. Nah, begitu pula jika seseorang malas melakukan ibadah kepada Allah, mereka melakukan ibadah hanya seakan-akan ingin menggugurkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga bisa dapat disimpulkan bahwa iman mereka itu sedang turun. Nah, fenomena lemah iman ini memang telah mewabah di kalangan umat muslim, di tengah kaum muslim. Telah mewabah di tengah kalangan kita. Bahkan ada di antara sebagian dari kita, sebagian dari kalangan kaum muslimin, mereka mengujarkan isi hatinya bahwa mengapa aku ini tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah, mengapa aku ini tidak bisa, susah sekali untuk meninggalkan kemaksiatan dan juga keluhan-keluhan lainnya. Nah, sebenarnya orang seperti ini merupakan orang yang beruntung. Karena apa? Ternyata karena mereka menyadari bahwa isi hatinya itu atau kondisi imannya itu sedang lemah atau sedang turun. Maka dengan demikian mereka akan berusaha untuk apa? Untuk mengobati imannya yang lemah itu, untuk mengobatinya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ironisnya lagi, sahabat cerah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang imannya lemah, imannya sedang turun, namun mereka tidak menyadari hal itu. Nah, maka akhirnya apa? Akhirnya mereka mudah untuk meninggalkan kemaksiatan, mudah untuk meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah untuk melakukan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemaksiatan yang besar dosanya, yang bahkan tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Maka kita sebagai seorang muslim, setidaknya kita haruslah mempunyai hati yang sensitif. Nah, hati yang sensitif ini hati yang apa? Hati yang sensitif ini hati yang bisa mengetahui atau bisa mengetahui keadaan hati kita ini, apakah keadaan hati kita ini lemah iman atau sedang naik iman. Nah, supaya ketika hati ini kita tahu bahwa hati ini masih lemah iman atau iman kita telah lemah, kita segera berusaha untuk mengobatinya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum hati kita ini menjadi hati yang mati. Nah, hati yang mati ini kayak hati yang bagaimana? Hati yang mati ini hati yang sudah tidak bisa lagi mendengarkan atau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai hati kita ini menjadi hati yang mati. Nah, sedikit saya ingin membahas tentang ciri-ciri lemahnya iman. Apa saja sih ciri-ciri lemahnya iman itu? Yang pertama yakni seseorang yang mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan dan suka melakukan perbuatan yang haram. Nah, banyak di kalangan kita memang bahwa menganggap seseorang manusia, jika melakukan kesalahan kecil itu adalah hal yang wajar. Nah, sikap seperti ini adalah sikap yang salah. Karena apa? Ternyata jika seseorang manusia melakukan kesalahan yang kecil di setiap harinya, pasti mereka akan ingin lebih melakukan lagi kesalahan yang lebih besar. Saya kasih contoh nih. Seseorang yang menganggap rokok itu kesalahan yang kecil, bahwa merokok itu dosanya kecil, cuma merokok dosanya kecil. Nah, jika setiap hari mereka merokok, mestinya mereka bosan akan rokok itu. Masa setiap hari saya merokok? Cobalah sekali-sekali minuman keras. Nah, pasti mereka akan lebih ingin
mencari dosa yang lebih besar lagi. Maka kita sebagai umat muslim hendaknya jangan menyepelekan kesalahan kecil. Bisa jadi kesalahan yang kecil itu yang akan membawa kita terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni ciri-ciri tanda iman lemah yang kedua yakni seseorang mudah atau sering melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini orang malas-malasan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti melakukan sholat. Apabila mereka melakukan sholat, mereka melakukannya dengan malas. Wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka melakukan sholat, mendirikan sholat, mereka mendirikannya dengan malas. Maka sikap seperti ini merupakan tanda-tanda seorang itu imannya sedang lemah. Maka jika kita memiliki ciri-ciri ini, ciri-ciri lemahnya iman ini, hendaknya kita untuk berusaha untuk menghilangkan semua ini supaya hati kita, supaya iman kita bisa menjadi kuat kembali. Nah, itulah dua ciri-ciri lemahnya iman yang semoga bisa menyadarkan kita supaya jika kondisi iman kita ini sedang lemah, supaya jika kondisi iman kita ini sedang turun, kita bisa berusaha untuk melakukan ketaatan, untuk bermuhasabah, bahkan untuk mendatangi majelis-majelis ilmu yang bisa insya Allah bisa menyiramkan siraman-siraman rohani yang bisa insya Allah bisa menjadikan iman kita ini, hati kita ini menjadi hati yang kuat kembali, menjadi iman yang kuat kembali, menjadi hati yang sehat kembali. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sedikit saja yang bisa saya sampaikan, sahabat cerah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.